Petronas justru terombang-ambing dalam krisis, menghadapi ancaman kebangkrutan yang mengintai di depan mata. Warga Malaysia pun mulai panik, ketakutan bahwa ikon kebanggaan mereka akan runtuh dalam sekejap. Kalau dilihat Pertamina, pertumbuhannya dari 51,2 miliar dolar Amerika Serikat itu hanya sekitar 4% saja pertumbuhannya. Tapi coba kita lihat dari pertumbuhan Petronas yang awalnya 68,24 miliar dolar Amerika Serikat sampai bisa di 143 miliar dolar Amerika Serikat, itu pertumbuhannya lebih dari 100% atau sekitar 109%. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang nonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kini ramai di media sosial dan banyak juga influencer-influencer Indonesia yang sombong, terlalu menyombongkan Pertamina Indonesia dan merendahkan Petronas Malaysia, karena ini ada informasi Petronas Malaysia itu membuang atau PHK besar-besaran sebesar 10.000 pekerja. Netizen Malaysia menertawakan hal tersebut. Influencer Indonesia ini dapat berita dari mana? Ada juga yang mengatakan influencer Indonesia ini selalu buat berita hoax. Dan saya akan bacakan dua komentar dari netizen Malaysia, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita bacakan satu persatu. Aku rakyat Malaysia, tak ada pun dengar Petronas buang pekerja. Nah, ini rakyat Malaysia sendiri mengucapkan tak pernah dengar, geng ya. Yang kedua ini dari Camar DJ Jari. Mereka ingat Malaysia bergantung pada Petronas saja padahal macam cabang ekonomi Malaysia ceburi baik dalam negara maupun di luar negara. Aneh negara Konoha ini, waduh. Sekarang kita langsung tengok isi video dari kolom komentar tersebut, geng. Sebetulnya macam mana sih isi videonya yang konon katanya Indonesia sombongkan Pertamina dan rendahkan Petronas. Dulu banyak yang mencibir Pertamina, meremehkan kiprahnya di dunia energi. Tak sedikit yang menyebut bahwa Pertamina tak akan pernah bisa menyaingi Petronas, raksasa minyak dan gas Malaysia yang dianggap lebih maju dan lebih kuat. Namun, angin sejarah telah berbalik. Kini, Petronas justru terombang-ambing dalam krisis, menghadapi ancaman kebangkrutan yang mengintai di depan mata. Warga Malaysia pun mulai panik, ketakutan bahwa ikon kebanggaan mereka akan runtuh dalam sekejap. Petronas, yang selama ini bergantung pada ladang minyak dan gas lepas pantai, kini menghadapi tantangan terbesar sepanjang sejarahnya. Harga minyak yang berfluktuasi, investasi yang mulai seret, serta eksplorasi yang tak lagi menguntungkan membuat keuangan perusahaan raksasa ini terguncang hebat. Ditambah lagi dengan meningkatnya tekanan global terhadap energi hijau, Petronas seperti kehilangan arah, berusaha keras untuk bertahan di tengah badai perubahan industri yang semakin cepat. Sementara itu, di sisi lain Pertamina melaju bagaikan harimau yang telah bangun dari tidur panjangnya. Di bawah strategi hilirisasi energi yang semakin kuat, Pertamina tidak hanya mengandalkan minyak mentah, tetapi juga mengembangkan kilang-kilang modern, membangun infrastruktur energi baru, serta memperluas bisnisnya hingga ke luar negeri. Dengan proyek ambisius seperti Refinery Development Master Plan atau RDMP dan Grassroots Refinery atau GRR, Pertamina kini tak hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga pesaing serius di level internasional. Malaysia semakin ketar-ketir saat mengetahui bahwa Indonesia mulai mengurangi ekspor gasnya ke negeri jiran itu. Jika dulu Malaysia dengan santainya menikmati pasokan gas murah dari Indonesia, kini mereka mulai kesulitan mencari alternatif. Proyek gas Masela dan Blok Rokan yang kini dikelola penuh oleh Indonesia membuat Malaysia semakin kehilangan pegangan.
Kini mereka tidak lagi bisa menggantungkan diri pada sumber daya Indonesia seperti dulu. Sementara itu, Petronas semakin merugi, tak mampu bersaing dengan Pertamina yang terus menancapkan taringnya di industri energi global. Kegelisahan Malaysia semakin nyata, tidak hanya karena Petronas mulai kehilangan pijakannya di industri migas, tetapi juga karena Indonesia kini mulai membangun infrastruktur energi yang jauh lebih maju dan mandiri. Dengan hilirisasi yang semakin digencarkan, Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah murah seperti di masa lalu. Malaysia yang selama ini menikmati hasil dari bahan mentah Indonesia, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Indonesia telah belajar dari sejarah dan tidak akan membiarkan diri dieksploitasi lagi. Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas murah ke Malaysia menjadi pukulan telak bagi ekonomi negeri jiran. Kuala Lumpur yang dulu menikmati kemudahan pasokan dari Indonesia, kini harus merogoh kocek lebih dalam untuk mencari alternatif energi. Tidak hanya itu, proyek-proyek energi baru Pertamina, termasuk investasi besar-besaran dalam energi hijau dan pengembangan kilang, semakin membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya raksasa energi, tetapi juga pelopor dalam transisi energi bersih di Asia Tenggara. Di saat Malaysia mengalami kemunduran, Pertamina justru semakin melesat dengan teknologi dan inovasi terbarunya. Pengembangan energi hijau yang semakin gencar dilakukan oleh Indonesia membuat negara ini semakin diperhitungkan di dunia internasional. Investor dari berbagai negara mulai melirik Pertamina sebagai mitra strategis, sesuatu yang membuat Malaysia semakin terpojok. Petronas yang dulu jumawa, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka mulai tertinggal jauh. Warga Malaysia pun mulai menjerit melihat keadaan ini. Krisis energi yang mulai menghantui negara mereka membuat harga bahan bakar melonjak tajam. Tidak hanya itu, subsidi yang selama ini diberikan pemerintah Malaysia mulai berkurang drastis karena pendapatan dari sektor migas yang semakin anjlok. Kesenjangan ekonomi semakin lebar dan Malaysia kini menghadapi risiko resesi yang kian nyata. Jika dulu Malaysia bisa berbangga dengan menara kembar Petronas sebagai simbol kejayaan mereka, kini menara itu hanya menjadi monumen masa lalu. Waduh. Pertamina yang dulu diremehkan, kini justru tampil sebagai raksasa energi yang siap menaklukkan dunia. Indonesia yang selama ini dianggap hanya sebagai penyuplai bahan mentah, kini telah bertransformasi menjadi pemain utama di industri migas dan energi terbarukan. Petronas semakin tersudut, bahkan dalam urusan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Asia Tenggara. Beberapa kontrak kerja sama yang mereka andalkan kini mulai diputus atau tidak diperpanjang, karena banyak negara yang lebih memilih bekerja sama dengan Indonesia. Dunia kini mulai menyadari bahwa Pertamina adalah kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Malaysia hanya bisa menggigit jari, melihat bagaimana Indonesia semakin berjaya dalam industri yang dulu mereka dominasi. Di dalam negeri Malaysia sendiri dampaknya mulai terasa. Rakyat Malaysia yang dulu terbiasa dengan harga bahan bakar bersubsidi, kini harus menghadapi kemungkinan harga yang semakin melonjak akibat keterpurukan Petronas. Pemerintah Malaysia pun mulai panik, mencari cara untuk mempertahankan Petronas dari ancaman kebangkrutan yang semakin nyata. Namun, tanpa sumber daya yang cukup dan dengan tekanan ekonomi yang semakin besar, jalan menuju pemulihan semakin sulit bagi negeri jiran itu. Pemerintah Malaysia kini mulai kebingungan mencari solusi. Mereka mencoba menggenjot eksplorasi minyak baru, tetapi sumber daya yang mereka miliki semakin terbatas. Bahkan, beberapa proyek eksplorasi mereka mulai mengalami kendala teknis dan finansial. Sementara itu, Pertamina terus melesat dengan inovasi teknologi, menguasai pasar dengan strategi hilirisasi yang luar biasa. Akankah Petronas tumbang dan Malaysia terpuruk? Dengan tekanan global yang semakin besar dan ketidakmampuan Petronas dalam menghadapi persaingan, bukan tidak mungkin raksasa energi Malaysia ini akan benar-benar jatuh ke dalam jurang kebangkrutan. Jika ini terjadi, Malaysia akan menghadapi krisis yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di sisi lain, Indonesia terus melaju dengan kekuatan penuh. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, eksplorasi besar-besaran, serta strategi hilirisasi yang agresif, Pertamina kini benar-benar membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan energi yang tidak bisa diremehkan lagi. Malaysia boleh dulu sombong dan meremehkan, tetapi kini mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa masa kejayaan Petronas mulai pudar, sedangkan Pertamina terus menyalakan obor kejayaan bagi Indonesia. Di mata dunia, reputasi Indonesia semakin melejit.
Investor global mulai melirik Indonesia sebagai destinasi utama dalam sektor energi, sementara Malaysia semakin kehilangan daya tariknya. Jika dulu Singapura dan Malaysia bisa dengan santainya mengendalikan jalur pasokan energi di Asia Tenggara, kini skenario itu berubah drastis. Indonesia telah mengambil alih peran sebagai pusat energi regional, membuat Malaysia dan Singapura tidak bisa lagi memandang rendah kekuatan industri Indonesia. Pandangan dunia terhadap Indonesia kini mengalami pergeseran besar. Jika dulu Indonesia hanya dianggap sebagai penyedia bahan mentah murah bagi negara lain, kini citra itu telah berubah total. Dengan kebijakan hilirisasi yang agresif dan keberhasilan Pertamina dalam memperkuat industrinya, Indonesia mulai mendapat pengakuan sebagai kekuatan ekonomi dan energi baru di Asia. Investor global mulai melirik Indonesia sebagai tujuan utama untuk investasi energi. Sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa mulai memberikan perhatian lebih terhadap potensi Indonesia sebagai pemimpin energi di kawasan. Bahkan organisasi internasional seperti International Energy Agency atau IEA dan World Economic Forum atau WEF mulai menyoroti bagaimana kebijakan energi Indonesia menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya. Wow. Dengan sumber daya alam yang melimpah, strategi ekonomi yang semakin matang, serta peran strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia kini bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Malaysia dan Singapura yang selama ini menikmati keuntungan dari ketergantungan Indonesia, kini harus menerima kenyataan bahwa peta kekuatan ekonomi di Asia Tenggara telah berubah, dan Indonesia berada di posisi terdepan sebagai pemimpinnya. Dengan geliatnya Pertamina yang semakin perkasa, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat energi terbesar di kawasan. Saat Malaysia semakin terpuruk dalam bayang-bayang kehancuran, Indonesia justru melangkah dengan penuh percaya diri menuju masa depan yang lebih gemilang. Kini, Malaysia tak bisa lagi meremehkan Indonesia. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, menyaksikan bagaimana negeri yang dulu mereka anggap sebelah mata kini menjadi kekuatan besar yang mendikte arah industri energi dunia. Petronas mungkin pernah berjaya, tetapi di era modern ini hanya mereka yang mampu berinovasi dan beradaptasi yang akan bertahan. Indonesia di sisi lain semakin bersiap untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Dengan cadangan energi yang melimpah, investasi yang terus mengalir, serta strategi yang matang, Pertamina bukan hanya menandai kebangkitan energi Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa negeri ini siap menjadi pemain utama di industri global. Malaysia boleh panik, Singapura boleh cemas, tetapi satu hal yang pasti, era kejayaan energi Indonesia baru saja dimulai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pandai buat drama, seolah-olah berita ini betul dan membuat seluruh rakyat Indonesia itu percaya. Saya pun tadi awal-awal tengok shock juga geng tengok ini. Saya langsung hubungi salah satu kenalan saya lah ya. Langsung menghubungi warga tempatan Malaysia. Saya bertanya, mohon maaf bang, apakah betul Petronas itu mengalami PHK besar-besaran dan akan bangkrut? Bahkan apakah betul subsidi itu dicabut oleh kerajaan? Dia kata tak ada bang, itu berita-berita hoax. Di sini pun sama aja, macam abang dekat sini dulu harga petrol yang RON 95 itu pun masih 2 ringgit lebih, serupa aja, mana ada buruk bang, sama aja. Ternyata ini berita hoax, entahlah ini dapat berita itu dari mana. Untuk meyakinkan biar semua para netizen entah Indonesia ataupun Malaysia itu tak dibodohi dengan kesombongan YouTuber yang barusan saya tayangkan, kita langsung aja tengok data dari gelombang ataupun media televisi Indonesia. Kalau berita media televisi, takkan dia orang itu buat hoax. Kita ambil patokan dari situ, geng. Nah, sebelum kita masuk ke slide pertama ini, saya akan bahas dari slide terakhir dulu. Kita lihat dari sisi finansial. Sebetulnya ada banyak faktor yang bisa dilihat untuk membandingkan kedua perusahaan. Salah satunya akan saya bahas saat ini adalah dari sisi finansial. Nah, ada banyak lagi indikator untuk melihat
perbedaan kedua perusahaan dari sisi finansial ini salah satunya pertama dari asetnya. Dari asetnya Pertamina dan Petronas sudah terlihat jelas ini Pertamina masih kalah jauh. Ternyata benar tadi pernyataannya ya, Pertamina masih kalah jauh dari segi aset dibandingkan dengan Petronas. Kita lihat dari tahun 2013 ke tahun 2017 ini tidak hanya dari jumlahnya saja, kalau dari jumlahnya kita udah bisa lihat langsung, misalnya 2013 49,3 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Petronas ada jauh di atasnya 68,24 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai ke 2017 pertumbuhannya pun masih jauh tertinggal. Kalau dilihat Pertamina, pertumbuhannya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di 51,2 miliar dolar Amerika Serikat itu hanya sekitar 4% saja pertumbuhannya. Tapi coba kita lihat dari pertumbuhan Petronas yang awalnya 68,24 miliar dolar Amerika Serikat sampai bisa di 143 miliar dolar Amerika Serikat, itu pertumbuhannya lebih dari 100% atau sekitar 109%. Jadi bukan hanya dari sisi jumlah tapi dari pertumbuhannya juga Pertamina kalah dengan Petronas. Sekarang kita beralih ke indikator selanjutnya, itu adalah net profit Pertamina dan Petronas. Dari net profitnya sudah bisa terlihat juga perbandingannya antara Pertamina dan juga Petronas. Pertamina tahun 2013 ini hanya mencatatkan laba bersih 3,06 miliar dolar Amerika Serikat, sementara pada tahun 2013 itu Petronas mencatatkan 17,19 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dari tahun 2013 sampai 2017 sebetulnya Petronas sudah cukup mengalami penurunan yang signifikan. Karena pada periode 2013 sampai 2016 waktu itu ada penurunan harga komoditas minyak. Tapi ternyata ketika Petronas mengalami penurunan, Pertamina masih saja berada mencatatkan laba bersih yang di bawah Petronas. Pada tahun 2015 misalnya 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi tadi sudah dari sisi aset Pertamina kalah, ternyata dari sisi laba bersih Pertamina juga lagi-lagi kalah dibandingkan dengan Petronas. Dan untuk tahun ini sebetulnya Pertamina masih belum juga merilis laporan keuangannya, tapi kemarin beberapa waktu lalu dari Kementerian BUMN sempat menyebutkan bahwa sepanjang semester 1 tahun ini Pertamina masih seret sisi keuangannya karena kira-kira laba bersih pada semester 1 itu tidak sampai 5 triliun rupiah. Nah, ini jauh sekali merosot dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu itu merosot 73%. Apalagi jika dibandingkan dengan Petronas pada semester 1 tahun ini yang justru mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 54% menjadi sekitar 92 triliun rupiah. Nah, sekarang tadi sudah aset dan laba bersih, sekarang coba kita bandingkan dengan indikator selanjutnya adalah capital expenditure atau belanja modal Pertamina dan juga Petronas. Pada tahun 2017, Pertamina realisasi capexnya itu mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini kira-kira hanya sepertiganya dari realisasi Petronas di tahun yang sama, itu sekitar 10,75 miliar dolar Amerika Serikat. Dan untuk tahun ini Petronas sendiri mengalokasikan capex sekitar 13,29 miliar dolar Amerika Serikat, dan 2018 juga Pertamina juga mengalokasikan capex sekitar 5,59 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi beberapa waktu lalu alokasi ini direvisi menjadi sekitar 4 miliar saja karena mengingat fluktuasi harga minyak dan juga nilai tukar rupiah. Jadi dari segi jumlah tadi lagi-lagi Pertamina masih kalah, dan porsinya itu dari Petronas dari 10,75 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017 ini 50%-nya maksud saya itu dialokasikan untuk investasi di sektor hulu. Nah, Pertamina juga sebetulnya sama. Itu dari alokasi tahun 2018 ini 59%-nya juga dialokasikan untuk sektor hulu, untuk eksplorasi. Meskipun tadi porsinya di sektor hulu masih lebih besar dari Pertamina, tapi lagi-lagi dari segi jumlah itu masih lebih besar Petronas gitu ya. Jadi tadi sudah dari 3 indikator saja, baru 3 indikator saja di sisi finansial, dari mulai aset, kemudian laba bersih dan juga capital expenditure.
ternyata Pertamina masih jauh dari Petronas. Dan tahun depan Dirut Pertamina mengatakan belanja modal akan sedikit meningkat menjadi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dan 50%-nya masih akan digunakan untuk sektor hulu. Nah, ini sebetulnya merupakan PR untuk pemerintah ya, karena bukan hanya dari sisi finansialnya saja, tapi juga dari teknologi inovasi yang digunakan oleh kedua perusahaan itu jauh berbeda. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana Indonesia ketertarikannya bagi investor menjadi sasaran investasi sektor migas. Tadi seperti saya bilang, ini bukan hanya persoalan bisnis to bisnis saja, tetapi juga soal government to government. Pemerintah Indonesia harus jeli dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Apa di dalam pikiran korang setelah tengok fakta-fakta ini, geng?